Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ikrimah Umar. Saya dari Program Studi Administrasi Pendidikan jenjang magister semester 1, NIM 707525001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup administrasi manajemen pendidikan dan fungsi-fungsi administrasi manajemen pendidikan. Baik, langsung saja. Latar belakang. Melihat banyaknya sekolah-sekolah yang masih belum memadai baik secara fasilitas maupun pengelolaannya, administrasi dan manajemen pendidikan hadir sebagai wadah yang membantu pengaturan dan pengelolaan di bidang pendidikan. Menurut Sutisna 2002 dalam Widya Stuti dan Afriansa 2020, beberapa individu percaya bahwa pendidikan terjadi dengan sendirinya. Mereka sering mengabaikan peran administrasi, lebih khusus lagi administrasi pendidikan dalam melaksanakan pendidikan. Oleh sebab itulah, berikut rumusan masalah yang dapat saya jabarkan, yaitu yang pertama, bagaimana ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, apa saja fungsi-fungsi dari administrasi dan manajemen pendidikan. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Yang kedua, untuk menganalisis dan memahami fungsi-fungsi dari administrasi dan manajemen pendidikan. Kemudian manfaat yang pertama yaitu memberikan informasi dan pemahaman tentang ruang lingkup serta fungsi administrasi manajemen pendidikan bagi mahasiswa atau peneliti lain. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman praktis bagi guru, kepala sekolah, atau pengelola dalam menerapkan administrasi atau manajemen pendidikan. Kemudian yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas administrasi manajemen pendidikan di lembaga terkait. Selanjutnya, kajian teori. Nah, kajian teori yang pertama ada definisi administrasi pendidikan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministre, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Hadari Nawawi dalam Nurhayati dan Usnur 2024 mendefinisikan administrasi pendidikan sebagai serangkaian tindakan atau keseluruhan proses pengelolaan upaya bersama beberapa individu untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan metodis yang dilaksanakan dalam lingkungan tertentu, terutama di lembaga pendidikan. Lanjut, ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, menurut Astuti 2023, secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi organisasi, administrasi kurikulum, administrasi kepegawaian, administrasi kemahasiswaan, administrasi pembiayaan, dan administrasi tata hubungan masyarakat. Kemudian ada fungsi administrasi
pendidikan. Nah, menurut Abdul Syukur dan Aan Setiawan 2021, proses manajemen atau administrasi pendidikan pada dasarnya dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan dalam kerangka lembaga pendidikan, merupakan beberapa tugas administratif yang juga dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan. Jadi menurut Abdul Syukur dan Aan Setiawan, fungsi administrasi pendidikan itu ada 6. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat koordinasi, yang kelima pengarahan, dan yang terakhir yang keenam pengawasan. Selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian di sini yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang dilakukan dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah atau artikel. Kemudian sumber data. Nah, sumber data di sini dalam hal ini yaitu berasal dari jurnal ilmiah nasional yang relevan, diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025. Dapat diakses seperti di Google Scholar. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri artikel atau jurnal menggunakan kata kunci seperti ruang lingkup administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, pengertian administrasi pendidikan pada database Google Scholar. Kemudian teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dilakukan dengan metode studi literatur yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan mengkaji sejumlah jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik ruang lingkup dan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Jadi setiap jurnal itu dianalisis untuk menemukan tema-tema utama, pendekatan yang digunakan seperti apa, serta analisisnya dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Prosedurnya itu ada 3. Yang pertama penentuan topik dan rumusan masalah, yang kedua pencarian dan seleksi artikel atau jurnal, yang ketiga studi dan analisis isi artikel atau jurnal, yang keempat penyusunan hasil dan pembahasan. Kemudian kita masuk di pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, ruang lingkup administrasi atau manajemen pendidikan yang telah dijabarkan secara teoritis sebelumnya benar-benar tercermin dalam praktik di lapangan seperti yang ditunjukkan dalam berbagai jurnal dan artikel. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya ideal, teori tersebut tetap relevan sebagai acuan dalam memahami permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan saat ini. Kemudian fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Nah, fungsi-fungsi administrasi pendidikan saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan proses manajerial yang utuh. Dalam praktiknya, keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sejauh mana fungsi-fungsi ini dijalankan secara konsisten dan profesional. Ketika perencanaan dilakukan secara matang, pengorganisasian disusun secara sistematis, penggerakan dilaksanakan secara inspiratif, dan pengawasan dilakukan secara objektif, maka proses administrasi pendidikan akan berjalan secara optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Oke, baik. Kemudian penutup kesimpulan. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu administrasi organisasi,
administrasi kurikulum, administrasi kepegawaian, kemahasiswaan, pembiayaan, dan hubungan masyarakat. Masing-masing ruang lingkup tersebut berkontribusi dalam membentuk sistem pendidikan yang terorganisir, efektif, dan efisien. Selain itu, fungsi-fungsi administrasi pendidikan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggarakan, dan pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam proses pengelolaan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut bukan hanya menggambarkan alur kerja administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, saran. Saran di sini ada dua. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan perlu memperkuat pemahaman dan penerapan fungsi-fungsi administrasi pendidikan di setiap lini organisasi, khususnya dalam hal perencanaan dan pengawasan yang selama ini sering diabaikan. Kemudian yang kedua, para pelaku pendidikan terutama kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan diharapkan memiliki kapasitas manajerial yang baik agar mampu menjalankan fungsi administratif secara efektif. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya yang sempurna itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya sendiri. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.